Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. In this video, we will learn chapter 3, daily activities. Get ready. Mister akan jelaskan bagian halaman 22 ya. Oke, ini bukan soal, ini materinya. Tapi ya jangan terlalu terpaku lah dengan rumus ini tuh. Nggak apa-apa, ini cuman sekedar tahu saja. Yang penting bagaimana kita membiasakan diri membaca seperti ini. Misalkan ada pertanyaan, ini ada kalimat-kalimat biasa. Nah, kalian kalau terbiasa membaca nanti akan mengetahui susunannya, ya. Kalau terbiasa membaca akan mengetahui susunannya tanpa harus menghafal soal. Oke, ini hanya batasan saja, atau supaya diketahui ini kenapa sih pakai S, ini kenapa sih nggak pakai S, ini ini kenapa sih pakai ES. Nah, ini ada aturannya sebenarnya di sini dijelasin. Sini tuh ada S atau ES. Nah, sebenarnya kalau dihafalin rumusnya mungkin susah juga ya, atau mungkin agak susah karena ini kan bahasa. Masa bahasa belajar rumus? Yang penting kan sekali lagi terbiasa membaca. Kalau terbiasa membaca sama seperti ketika kamu belajar ngomong. Waktu kecil masih ingat gak dulu ngomong apa? Mobil misalkan, atau mobil diajarin sama orang tuanya sedikit-sedikit, mobil, malah ada yang embem tadinya mobil tapi jadi embem gitu. Tapi perlahan-lahan kan sekarang udah bisa menyebutkan kata mobil. Dulu kamu menyebut nama mobil itu tanpa tahu hurufnya apa, MOBIL, nggak kenal kan dengan huruf itu, hanya mengucapkan saja itu mobil, kucing, ayam dan lain sebagainya. Tapi namanya itu udah bahasa ya, membiasakan diri, udah tahu dan lain sebagainya. Jadi ya akhirnya kamu hafal sendiri gitu ya. Itu kalau bahasa, termasuk sebenarnya dengan pelajaran yang lainnya. Jadi bukan hafalan aja gitu. Nanti ya kalau beberapa orang mungkin bisa jadi pinter, tapi beberapa orang akan menjadi belajar mulu gitu ya. Padahal belajar itu sebenarnya dengan cara membiasakan diri aja, baca buku seperti itu. Jadi bukan belajar nih, bukan seperti itu, tapi nyantai aja gitu. Buka buku, ada tulisan apa ya, ada gambar apa ya, atau nonton video YouTube, tapi video YouTube-nya yang pembelajaran, misalkan bahasa Inggris, nonton YouTube berbahasa Inggris. Pasti udah tahu kan lagu-lagu berbahasa Inggris kalau suka nonton YouTube gitu. Padahal belum belajar bahasa Inggris, tapi udah tahu apa bahasa Inggrisnya apple. Tahu nggak? Pasti tahu kan? Apple, APPLE, apple. Itu, jadi itu pembiasaan namanya. Ya, ini dibahas sedikit aja ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya simple present tense. Kalau dijelasin, simple present tense adalah waktu untuk menyatakan suatu pekerjaan, peristiwa, aktivitas atau kejadian yang terjadi hari ini atau saat ini, atau peristiwa atau perbuatan yang berulang-ulang ataupun kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau kayak tadi sering gitu ya, setiap hari makan, bangunnya pagi hari, itu yang digunakan formatnya adalah simple present tense. Dijelaskan lagi, pada bab ini hanya akan dibahas simple present tense. Jadi hanya rumus simple present tense saja. Sebenarnya ada berapa sih rumus tenses gitu ya. Kalau kamu pernah dengar, atau mungkin bapak ibu atau kakak pernah dengar, tenses itu ada berapa sih sebenarnya? Coba deh tanya, ada berapa? Ada 16 ya, cuman 16. Tapi ya itu dia, ada aturannya setiap rumus itu gitu ya. Makanya hafal dulu. Pada bab ini hanya akan dibahas simple present tense yang berkaitan dengan frekuensi melakukan aktivitas ya.
tertentu atau kebiasaan sehari-hari atau rutinities activity. Maka dari itu kita menggunakan simple present tense. Adapun rumus simple present tense, rumus katanya secara sederhana. Ini yang sederhana aja katanya. Rumus kalimat nominal, predikat bukan kata kerja. Nah, predikatnya bukan kata kerja. Sebenarnya ini kata kerja, tapi kata kerjanya jenisnya adalah nominal. Apa itu nominal? Contohnya adalah is, am, are. I am a police, you are, gitu ya. She is dan lain sebagainya. Nah, berarti itu kalimat tersebut kalau yang pokoknya yang ada is, am, are itu pasti kalimat nominal. Ya, simpel aja ya. Ada yang positif, negatif. Apa sih positif? Ya, positif tuh iya, positif, not tidak. Nah, ada lagi kalimat nominal pertanyaan atau interrogatif. Interrogatif itu ya kalimat tanya. Nah, kalau kalimat tanya itu biasanya dibalik ya. You are misalkan ya, you are students. Nah, you are students. Ini kalimat positif, kamu adalah students. Ya kan? Nah, ada juga yang tidak, kamu bukan siswa. Atau kalimat negatif, you are not. You are not student. Nah. Oh, ini kenapa pakai S? Enggak. You are student, kamu adalah siswa. Ya, kamu adalah siswa. You are not student, kamu bukan. Nah, kalau bukan berarti not ya, negatif. You are not student. Kalau yang nominal pertanyaan berarti dibalik katanya. Tinggal dibalik. Apanya? Subjek sama S-nya. Tinggal dibalik ini dengan ini. Are you student? Are you student? Kalimat tanya. Nah, gini aja ya. Jadi is, am, are itu kalimat nominal. Kalau selain is, am, are itu disebut kalimat verbal. Jadi tidak ada is, am, are-nya. Contohnya apa? Banyak sih contohnya. Nah, tuh di sini tuh apa kata kerjanya atau predikatnya bukan is, am, are pokoknya ya. Misalkan ini sama ya, ada yang positif, ada yang negatif. Mana nih? Ada positif, ada negatif, ada juga yang pertanyaan ya, ada positif, negatif dan kalimat tanya. Bedanya kalau tadi adalah yang menggunakan is, am, are, kalau ini bukan is, am, are. Contoh bermain ya. Bermain itu bahasa Inggrisnya apa? Bermain, play. Play. I play football. Gampang ya. Nah, kalimat positif tidak ada kata tidak atau bukan. Makanya kalimat positif. I play football. Tidak ada is, tidak ada am. Nah, yang salah itu kalau terkadang kita ya mungkin karena terbiasa dengan am is gitu ya. I'm play, udah I am pakai play. Nah, ini yang salah ya. Ini masih banyak mungkin tidak hanya siswa saja, tapi beberapa orang juga yang belajar bahasa Inggris pasti mikirnya atau kebiasaannya ada M-nya juga, selalu ada M. Tidak, yang M itu hanya untuk kalimat yang nominal saja, nominal. Nah, ini kalau kalimat menggunakan kalimat verba tanpa M, tanpa is, am, are. Oke. Ini adalah kalimat play, kalimat positif. Nah, berarti kalimat negatifnya I. Nah, ini play dulu ya, simpen ya. Play football. Note-nya di mana disimpannya? Note. Nah, di sini note. Nah, ini masih ada ruang ya. Kalau tadi langsung ya, kalau ini mah langsung ya. You are not gitu ya. Kalau ini mah langsung. Kalau ini karena kalimat verbal
Itu ya dari sananya, bukan dari Mister. Emang dari bahasa Inggris itu ya kayak gitu. Sebelum not itu ada do. Makanya I do not play football. Atau disingkat I don't play football. Saya tidak bermain bola. Nah, suka gini nggak? Saya kasih contoh ya. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Dijawabnya yes, I understand. Nah, betul. I understand itu betul. Tapi ada kalau tidak mengerti, dalam bahasa Inggrisnya apa? I'm not. Ada yang bilang gitu ya. I am gitu ya. I am not. Nah, berarti am kalimat nominal. I am not understand. Nah, ini adalah kata kerja. Ini adalah kata kerja. Jadi ada dua kata kerja dalam satu kalimat. Tetot. Salah. Ini kata kerja. Maka yang benar adalah I do not. Nah, karena tadi I understand langsung ini, karena ini kata kerjanya, verbalnya understand. Kelihatan lah ya, silau nggak? Ini lampunya terang. I understand. Nah, kalau tidak berarti I do not understand. Ya. Kalau kalimatannya gimana? Nah, sama. Digeser ke belakang. Yang mana? Yang ini bukan. Yang ini saja. Ya. Oh, ini pakai not. Berarti yang ini saja. Do I? Misalkan ya. Do I play football? Nah, diartikannya jadi kayak gimana? Nah, sama kayak yang ada di sini. Apakah saya bermain bola? Lah, nanya sendiri. Gak apa-apalah. Nah, misalkan do you. Nah, seperti itu. Karena lihat kata kerjanya. Kata kerjanya wake up. Tidak ada ISMR kan di sini. Nah, karena kata kerjanya bukan ISMR, maka yang digunakan do. Ini pun sama, go. Kata kerjanya go, pergi. Tidak ada ISMR di sini, maka yang digunakan do. Sama seperti ini, tidak ada ISMR, maka yang digunakan do. Do I play football? Apakah saya main bola? Lah, tanya sendiri. Main nggak? Main. Ya udah, berarti yes I do. Kalau tidak, no I don't gitu. Ya. Lalu kita lihat ada perbedaan di sini. Perbedaannya jika ada do kan, ada does. Jika yang ini I, maka yang dipakai do. Nah, ada she, ada he. Nah, kayak gini ya, ada she, ada he, dia. Maka yang dipakai does. Nah, agak repot ya kelas 5 nih ya. Ada she atau he, maka yang dipakai does. Kalau ini diganti ya, ganti nih. Kalau ini kan do I, berarti does he atau does she play football? Apakah dia bermain sepak bola? Hah? Lihat aja temennya main bola gak? Main? Yes, she does. Yes, she does. Lah, perempuan. Apa-apa? He juga. He does. Nah, yes, she does atau yes, he does. Boleh gitu ya. Jadi ini ada dua jenis kalimat. Ada yang kalimat nominal, ada kalimat verbal. Ingat, nominal sederhana, ada is, mr-nya. Oke. Ada is, mr-nya. Yang tidak ada is, mr-nya berarti kalimat verbal. Gitu aja, simple. Nah, yang namanya kalimat itu ada positif, ada negatif, ada juga pertanyaan. Positif tidak ada not-nya, negatif ada not-nya. Kalimat tanya ya tanya, cuman
Ada yang dituker subjeknya maju selangkah. Nah, kata berikutnya mundurin. Nah, gitu. Itu aja. Ya. Nah, sekarang lihat bagian ini ya. Ini coba kalian cari bahasa Indonesianya apa? Di mana? Sini aja ada nih. Mister udah baca nih, halaman 28. Nah, sambil lihat. Ini ada semuanya nih, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi nanti ya, nggak sekarang. Jadi ini mah hanya biar kamu bisa lihat kalau udah hafal gitu ya. Bisa lihat dari sini, nggak perlu buka kamus lagi kalau ini udah diisi. Boleh diisi, tapi ya nanti sebenarnya diperiksanya. Baik, pembahasannya dimulai dari halaman 24. Oke, ready? Now is number 1. Koko always play. Koko selalu bermain. Titik-titik. Nah, jawabannya ada di sini kan? Nah, jawabannya adalah football. Nah, karena ini sepak bola. Tapi kita belajar mengartikan semuanya, jadi tahu ini arti bahasa Inggrisnya apa. Koko selalu bermain sepak bola setiap minggu afternoon, sore. Jadi setiap minggu sore. Oke. Sekarang nomor 2. The student of class 5, siswa kelas 5. Siswa-siswa kelas 5 atau bahasa Indonesia yang biasanya ya, yang umumnya ya, itu anak-anak kelas 5. Nah, biasanya kan gitu ya. Boleh. Siswa kelas 5 selalu. Nah, ini gimnastik. Kenapa? Kan kalau di bahasa Inggris itu, kalau misalkan kita menggunakan translate ya, olahraga, terus kita translate nih di Google Translate, keluarnya tuh bukan gimnastik tapi sport. Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Karena memang secara bahasa Inggris, sport itu, bahasa Inggrisnya sport, dalam bahasa Indonesia adalah olahraga. Hanya saja kita terbiasa. Jadi kalau senam-senam kayak gini tuh disebutnya olahraga, padahal ya jenis olahraganya adalah senam. Nah, jenis olahraganya adalah sepak bola. Nah, cuman biasanya ayo olahraga, padahal senam gitu ya. Jadi kalau senam ya bahasa Inggrisnya adalah gimnastik. Oke, kalau olahraga bahasa Inggrisnya sport. Paham ya? Nomor 3. Reza follows the titik-titik. Apa itu Scouts activity? Scouts itu kalau di bahasa Indonesia pramuka. Nah, ya bukan kemahnya aja di sini tapi kegiatan. Nah, makanya ada activity. Kegiatan pramuka. In his school on Saturday afternoon, di sekolahnya pada saat Sabtu sore atau Sabtu siang, bisa ya. Jadi afternoon di sini diartikannya nggak mungkin dong main bola itu siang-siang, dan nggak mungkin juga ini panas-panasan sambil di luar semua. Jadi yang dimaksud afternoon itu berarti bukan jam 1, tapi sekitar mungkin setelah asar lah ya, mau maghrib tapi belum maghrib, masih ada matahari, masih disebut afternoon. Jadi siang ke sore. Nah, itu disebutnya afternoon. Nomor 4. The student always follows. Siswa-siswa selalu follow, mengikuti flag ceremony. Flag ceremony itu adalah upacara bendera. Flag, bendera, seremoni upacara atau perayaan. Tapi kalau di sini karena bahasa Indonesia itu bukan perayaan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kegiatan ini namanya upacara, maka di sini seremoni diartikan upacara, berarti upacara bendera. Every Monday, setiap Senin morning. Morning pagi, berarti setiap Senin
pagi. Cuman sekarang belum ya, masih libur, masih di rumah. Number 5, I often read. Read artinya adalah membaca. A novel, sebuah novel. Every weekend, setiap akhir minggu. Akhir minggu itu bisa Sabtu dan Minggu, 2 hari ya. Mungkin cewek ini memang bacanya hari Sabtu, waktu senggang, dan hari Minggunya. Jadi weekend. Itu untuk halaman 24. Now we are going to page 25. 25 halamannya. Yang task to the title is my activities. Jadi ada teks, tapi ada blank space-nya atau titik-titiknya yang kosong diisi dengan ini. Ya jangan lupa ya, diartikan dulu. Tapi kalau kalian udah tahu bahasa Indonesianya, tahu saya mah bahasa Indonesianya, jadi nggak usah diartiin, bagus ya. Nah permasalahannya apakah lupa atau tidak? Nah itu yang harus jadi perhatian. Kalau kira-kira dikhawatirkan lupa, tulis aja ya. Nanti tinggal kalau mau baca-baca lagi kan sudah ada nih artinya apa gitu ya. I have a routine for my activities. Saya punya aktivitas rutin. Jadi aktivitasnya nggak cuma sekali ya, kayak setiap hari berarti dilakukan gitu ya. I always get up. Saya selalu bangun. Nah ini get up disatukan ya, artinya andaikan kalian memisahkan ini artinya jadi lain. Get dan up. Get ambil, up atas, berarti saya selalu ambil atas. Jadi bingung ya artinya. Kalau kalian menemukan kata seperti ini, berarti ini artinya disatukan. Get up yang artinya adalah bangun. Bangun dari tidur, bangun dari tiduran. Misalkan kamu lagi tiduran, hey get up, hey bangun, maksudnya bangun, ayo berdiri gitu. Atau dari tidur ya melek gitu, get up gitu. I always get up. Saya selalu bangun at 5:30. Nah 5:30 dalam bahasa Indonesia waktu. Kemarin udah belajar ya bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris apa? Berarti menitnya dulu kan? Menitnya half ya, bukan 30. Kenapa? Kan kalau 30 yang digunakan adalah half, lewat. Nah dari jam 5, half past 5. Jam 5 lewat setengah atau jam 5 lewat 30. Tapi dalam bahasa Indonesia seringnya kita menyebutnya jam setengah 6. In the morning. Yalah pagi-pagi. I never, jawabannya never. Nomor 1, saya tidak pernah bangun terlambat. Kenapa jawabannya never ya? Karena ini kan saya selalu. Kalau selalu berarti tidak pernah terlambat gitu. I never get up, tidak pernah bangun terlambat. Because, karena I always set up my alarm clock. Saya selalu menyetel jam alarmku. Jadi kalau kalian punya jam alarm ya disetel ya supaya nggak bangun terlambat kayak yang di sini. Mau di handphone pun bisa. Atau alarmnya alarm hidup. Apa itu alarm hidup? Si mama atau si bapak bangunin, woi bangun, sholat gitu ya. Kalau jam 5.30 udah lewat azan nih. Ini titik ya. Ini ketinggalan kayaknya. Lalu titik-titik di sini jawabannya adalah usually. Coba dicek nih. Usually I take a bath. Biasanya saya take a bath. Kalau kamu menemukan ini kata jangan dipisah. Kalau dipisah nanti artinya berbeda. Take, ambil sebuah kamar mandi. Jadi kalau take a bath diartikan apa? Mandi. Ya. Jadi kalau diartikan biasanya saya mandi, tuh kan jadi enak ya. Biasanya saya mandi. Kalau misalkan diartikan terpisah, biasanya saya ambil sebuah kamar mandi. Jadi artinya jadi apa kayak gitu ya. Makanya diingat-ingat kalau menemukan kata yang seperti ini, berarti ini disatukan artinya ya. Ini pun sama diartikan artinya disatukan.
before, sebelum I have breakfast. Sama diartikan juga, yang artinya adalah sarapan. Sebelum saya sarapan. Biasanya saya mandi sebelum saya sarapan. But, tetapi I sometimes, saya kadang. Jadi nggak 100% ya, kan ini biasanya. Terkadang have breakfast. Tuh, have breakfast lagi berarti disatukan. Sarapan, terkadang saya sarapan sebelum mandi. Ya, sebelum mandi. Jadi mungkin lagi kamar mandinya ada kakaknya yang mandi juga, atau bapaknya lagi mandi juga. Jadi daripada nunggu mending sarapan dulu. Makanya kadang-kadang. Then lalu I go to school, saya pergi ke sekolah. Jadi mandi, siap-siap ya, sampai kepada sarapan, lalu pergi ke sekolah. I always, berarti selalu. Go together, pergi bersama. With my older brother, saya selalu pergi bersama dengan kakak laki-laki. Kenapa kakak? Nah, brother itu kan artinya adalah saudara laki-laki. Nah, terkadang kita bingung nih saudara laki-lakinya apakah kakak atau adik, karena dua-duanya sama-sama saudara laki-laki. Kenapa ini dikasih older? Artinya lebih tua. Older itu berarti saudara laki-lakinya lebih tua. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia artinya kakak laki-laki ya. Jadi saya selalu pergi bersama dengan kakak laki-lakiku. He is, dia, karena laki-laki ya. Dia, ini laki-laki, dia, he is in year 6. Dia di tahun ke-6. Berarti tahun ke-6 kelas 6 kali ya. My teacher, guru saya, often, sering, gives me homework, memberiku PR. Ya, kayak mister ya. Maaf ya, tapi ya kalau belajar ya seperti itu, harus membiasakan diri. I sometimes, saya kadang-kadang, do the homework, mengerjakan PR-nya with my friends, dengan teman saya. After school, setelah sekolah, saya biasanya take a nap. Nah, apa itu take a nap? Take a nap jangan dipisah. Oke? Disatukan. Take a nap itu tidur siang. Ya, kalau sleep itu biasanya ya artinya ya tidur aja. Tapi kalau sleepnya itu di siang hari, itu tidak bisa digunakan atau yang digunakannya bukan sleep tapi take a nap kalau tidur siang. Lalu I play outside, saya rarely. Nah ini takutnya nggak kelihatan nih. Yang ini I rarely, jarang bermain outside, di luar. Oke, samakan ya. Itu untuk page 25. Page 25, kompetensi tes. Part A, choose the correct answer by crossing. Dengan cara crossing, disilang. Tapi mister jawabannya di bulat, apa-apa lah ya. Yang penting kan jawabannya tepat. A, B, C, or D. Jadi dipilih. Text for question number 1 to 5, 1 sampai 5. Nah, biasakan ya membaca bagian perintahnya. Terkadang dilewat begitu saja. Jadi langsung ke sini ya. Padahal justru yang dikhawatirkan malah tidak mengikuti tidak mengetahui tata caranya tapi mengerjakan, padahal salah paham, nanti dikhawatirkan seperti itu. Oke ya, jadi dibaca dulu. Jadi teks ini itu untuk nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Langsung ke pertanyaannya.
Does Indah always wake up early in the morning? Apakah Indah selalu bangun early in the morning, di pagi hari? Yes, jawabannya. Yes, she does. Oke. Nah, tadi kan ada video penjelasan dulu ya. Kalau she temennya yang mana? Yang do atau yang does? Oke, kalau masih belum ngerti, ulang lagi videonya. Yes, she does. Kenapa nggak did atau don't? Did di masa lalu, don't itu not, berarti ya not itu berarti tidak. Kalau sementara ini adalah yes, berarti antara ini dengan ini. Jawabannya yang B. Nomor 2, Indah usually go to bed at. Indah biasanya pergi tidur jam berapa? Nah, ada di teksnya ya. Di teksnya tertera jam 9 in the night. Nomor 3, Sari does her homework after lunch. Never. Jawabannya karena ada di dalam teksnya. Never. Number 4, Indah sometimes goes to her grandparents' house. Amon. Indah kadang pergi ke rumah kakek neneknya. Berapa kali dalam sebulan? Once, sekali saja, berdasarkan teksnya. Dan yang terakhir berdasarkan teks itu adalah nomor 5. In dry season, pada saat musim kering, Sari watering the flower and plant in the garden. Jawabannya adalah berdasarkan teks adalah frequently, D. Maju ke nomor 6. Nomor 6, I always. Gambarnya adalah, nah ingat disatukan ya. Sarapan, mandi, tidur siang, makan siang. Oke, mandi. Jawabannya adalah C. Nomor 7, Faris usually play sepak bola. Sepak bola adalah football. Bulu tangkis, baseball, ya baseball, kasti, volleyball, bola voli. Nomor 8, Harry always goes. Harry selalu pergi ke sekolah by menggunakan. Nah, di sini artinya adalah menggunakan by every day. Gambarnya sepeda. Yang mana kalau sepeda kan artinya bahasa Inggrisnya bicycle. Nah, lalu yang mana nih jawaban yang paling tepat? Nah, selain bicycle ada juga bike. Bike itu ya sepeda, ya, motor, bis, jalan kaki. Tapi, nah kalau jalan kaki sebenarnya yang tepat kalau setelah menggunakan by itu adalah by foot, dengan kaki, yang artinya jalan kaki. Nomor 9, Justina biasanya goes atau are atau is. Ini salah karena ini temannya to bed, biasanya go. Oke. Jawabannya adalah go. Ada usually-nya. Nomor 10, Lintang berbicara dengan Surya. Does Koko always go to school by bike? Apakah Koko selalu pergi ke sekolah menggunakan sepeda? Tidak kan ya? Berarti jawabannya no. Setelah itu he sama he. Does, setelah does, oh tidak ada, berarti salah. Ini salah ya. He do not, tapi menggunakan do. Nah, tadi dijelaskan di video sebelumnya adalah does. Berarti he does not. Yang ini tidak menggunakan karena ini kejadian di masa lalu. No, he does not jawabannya. Nomor 11, Rido and Simon, do they
apakah mereka play badminton? Apakah mereka bermain badminton? Very, ini bukan very ya, every, setiap minggu pagi. Simon menjawab, yes, they do. Kenapa bukan no? Ini juga bisa no, they don't. Tapi kan bener badminton ini ya, sama ya. Berarti yes. Kalau they does, nah does itu harusnya antara he atau she. Berarti yes she does, yes he does. Tapi kan ini mereka. Mereka itu lebih dari satu ya. Mereka dalam bahasa Inggris adalah they. Yes they do. Lagi pula di sini sudah ada tulisannya they. Dan ini juga do. Oke. Itu untuk nomor 11. Sekarang nomor 12. My older brother. Older brother itu kakak laki-laki. Usually, biasanya goes to his office. Nah, kakaknya udah kerja nih. Pergi ke kantornya menggunakan ini, motor ya. Berarti jawabannya adalah motor, sepeda, taksi, bis. Gambarnya motorcycle. 13. My mother, ibu saya, always, selalu. Gambarnya sedang apa? Memasak. Memasak dalam bahasa Inggrisnya adalah cook in the kitchen. Washes, mencuci, makan, tidur. Oke. Selanjutnya nomor 14. My aunt always. Aunt artinya adalah bibi. Selalu titik-titik sedang apa? Nyuci ya. The clothes, nyuci baju atau cuci baju every morning, setiap pagi. Cuci. Jawabannya adalah D. Mops artinya mengepel. Sweeps, menyapu. Cooks, yang ibu nomor 13, cooks itu memasak. Number 15. Rosid frequently goes to titik-titik on weekend. Perhatikan, ini ada binatang ya, ada jerapah. Berarti tempatnya adalah zoo. Movie, to the movie. Movie itu bioskop. The park, taman. The beach, beach itu pantai. Nah, gambar yang sesuai adalah zoo. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, read the text below. Baca teks di bawah for question number untuk pertanyaan nomor 16 sampai nomor 20. 16 to 20. Langsung saja ya ke soalnya. Jadi kalau kalian ya memang harus mengerti. Diartikan dulu. Nomor 16. Aditya's activity on Monday. Kegiatan Aditya di hari Senin. Nah, berarti cek di hari Senin. On Monday, ada tulisannya on Monday nggak? Ada. On Monday, I learn the dialogue. Mana? Learn the dialogue. Ada kata learn, ada kata dialogue. Berarti jawabannya yang A. Membaca beberapa teks. Menyanyi. Learning math and science. Belajar matematika dan ilmu pengetahuan. Jadi yang paling sesuai adalah A. Sambil dibaca teksnya. Nomor 17. Aditya's activity on Friday is. Kegiatan Aditya Friday. Cek yang Friday. Mana Friday? Ini ya. I play game and do sport. Berarti jawabannya playing game. Tidak ada menyanyi, tidak ada membaca teks, tidak ada nih. Oke, jadi jawabannya adalah B, sesuai dengan teks. Nomor 18. On titik-titik he sings English songs.
cari English songs. Di mana English songs? Nah, hari apa? On Saturday I sing English song. Berarti jawabannya Saturday. 18 adalah C jawabannya. Number 19. What does Aditya do on Tuesday? Tuesday, hari Selasa. On Tuesday, he cari di hari Selasa. On Tuesday, I read some text. Ada kata reads, ada juga text. Berarti yang paling sesuai adalah C. Bukan play game, bukan bermain permainan, bukan bernyanyi, bukan belajar matematika dan IPA. Nomor 20. How many days in a week? Ada berapa hari dalam seminggu? 7 ya. There are 7. Dalam bahasa Indonesia adalah 7. Berarti jawabannya adalah C. Oke. There are 25 and 26. Tadi halaman 25 dan halaman 26. Page 27 part B, number 1 to number 10. Jadi kalau yang ini tinggal esai. Nah, karena tadi kalian sudah nonton videonya, pasti sudah tahu cara menjawabnya juga. Nah, kita samakan dulu ya. Ada Teguh dan Handoko, gampang sekali. Jawabannya adalah titik-titik. Ini kalimat tanya ya. Ini kalimat tanya yang tadi dijelaskan waktu itu. Das jawabannya. Nomor 2 berarti titik-titik Sumarni and her doctor. Ada 2 orang. Kalau 2 orang berarti yang digunakan adalah do. Kalau 1 orang, das. Kalau nomor 3, ini karena ini 1 orang, berarti yang digunakan adalah das jawabannya. Oke, kalau masih belum mengerti, tonton lagi bagian yang penjelasannya. Nomor 4. Do Mr. Heru and his son. 2 orang kan? Nah, makanya yang digunakan adalah do. Yes, jawabannya yes, they do. Kenapa menggunakan they? Karena mereka. Ini kan ada 2 orang. Nah, karena mereka. They do. Nomor 5. Does Rama usually wake up early in the morning? Yes, he does. Kenapa menggunakan he? Karena 1 orang, Rama. Does. Yes, Rama does. Boleh seperti itu. Tapi yang paling tepat yes, he does. Ya, betul, dia kayak gitu. Nah, gitu jawabannya. My younger brother frequently play apa ini? Robot ya? Robot maksudnya mainan robot gitu. My younger brother, saudara laki-laki yang muda, berarti adik laki-laki. Artinya sering bermain robot. Nomor 7. Mr. Sabto is a teacher. Pak Sabto adalah seorang guru. Dia mengajar every day at his school. Dia mengajar setiap hari di sekolah. Teaches pakai es. Oke. He itu nanti kata kerjanya menggunakan s atau es. Number 8. Danny always goes to school by. Nah, boleh menggunakan bike, boleh menggunakan bicycle. Oke, every day, setiap hari. Itu jawabannya. Nomor 9. My father is a seller. Bapak saya seorang pedagang. Berarti ya kalau pedagang yang dilakukan adalah berdagang. Dagang in the market, di pasar. Berarti dagang ya bahasa Inggrisnya adalah sales. Nomor 10. I usually read. Kegiatannya membaca an English book every day. Buku bahasa Inggris setiap hari. Oke, itu jawabannya. Untuk nomor part B, page 27. Now we are going to part C, still page 27. Masih di halaman 27. Nomor 1. Oke, answer the question. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah what does the word, apa arti kata
dari bahasa Indonesianya ini. Oke, udah tahu semua ya. Always itu artinya selalu. Nah, ini pertanyaannya sama semua. Berarti yang ditanda kutip artinya apa? Gitu ya dalam bahasa Indonesia. Always bahasa Indonesianya adalah selalu. Nomor 2, generally artinya bahasa Inggrisnya adalah umumnya atau pada umumnya boleh. Nomor 3, usually artinya biasanya. Nomor 4, often artinya sering. Nomor 5, seldom artinya jarang. Nomor 6, never artinya tidak pernah. Sometimes artinya kadang-kadang. Occasionally artinya terkadang. Ini sama nggak? Sama, cuman yang ini memang jarang digunakan. Yang paling sering adalah ini karena kegiatan sehari-hari. Nah, ini lebih resmi. Tapi nah, di sini ada yang sedikit salah. Harusnya C-nya yang 2 ya. O C C, S-nya yang 1. Occasionally. Ya, biarin nggak apa-apa salah ketik. Nomor 9, frequently, seringnya. Nomor 10, ever, pernah, kebalikan dari never. Never tidak pernah, ever pernah. Jadi kalau kalian, saya pernah makan ini, berarti I ever eat, saya pernah makan. Nah, baik, itu pembahasan untuk soal-soalnya. Nah, untuk tugasnya, jadi di minggu ini ya nggak perlu tugas ya, jadi libur dulu aja ya. Minggu ini tidak ada tugas yang harus dikerjakan atau diupload. Kenapa? Ya istirahat dulu saja ya. Nanti minggu depan baru ada tugas lagi. So I think that's enough for the video. Remember, always study, especially in English. So please make your habit. Biasakan dirimu every day, setiap hari, with your own parents, dengan orang tuamu, your brother or sister, dengan saudara laki-laki atau perempuanmu, or maybe your friends atau temanmu. So make increase your English. Mau buatlah peningkatan dalam bahasa Inggrismu. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.